Toraja tunduk tepungan bulan, tanah matahari, Allah, sebagai simbol rasa syukur, kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah kelahiran. Toraja sebagai negeri yang subur, seimbang dan penuh berkat. Bulan melambangkan ketenangan, keindahan serta perlindungan di dalam malam hari. Sementara matahari melambangkan kehidupan, semangat dan kesuburan di siang hari. Bersama-sama keduanya melukiskan Toraja sebagai tanah yang selalu dijaga oleh alam, sumber kehidupan dan kebahagiaan bagi warganya. Toraja adalah surga yang tersembunyi di antara kabut pegunungan dan hijau persawahan. Alamnya memeluk dengan tenang. Budayanya berbisik tentang kearifan leluhur. Di setiap pikiran tersimpan cerita kehidupan, di setiap ritual terpatri doa syukur. Toraja bukan hanya tanah, tetapi jiwa yang menyimpan keindahan abadi. Sebagai Putri Anak Indonesia Lingkungan Sulawesi Selatan 2025 yang mencintai lingkungan, pohon bagiku adalah sahabat. Setiap sungai adalah nyanyian kehidupan. Aku menjaga kebersihan, menanam harapan lewat benih kecil. Karena aku tahu bumi yang sehat adalah hadiah terindah bagi masa depan. Mencintai lingkungan berarti mencintai hidup. Saya Vanessa Angel Edsin. I'm ready to be Putri Anak Indonesia 2025. Ya halo, assalamualaikum sahabat Indeks yang ada di rumah. Kembali lagi kita di podcast Indeks Media, edukatif dan inspiratif. Jadi hari ini kita menayangkan salah satu podcast yang sangat menarik, di mana kita menghadirkan tamu spesial dari Putri Anak Indonesia bernama Vanessa Angel Edsin. Jadi Vanessa Angel Edsin ini dia adalah finalis dari Putri Anak Indonesia yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi untuk kelanjutannya mungkin lebih detailnya kita akan memperkenalkan Edsin atau Vanessa Angel Edsin sebagai narasumber menarik pada podcast kali ini. Jadi mungkin Vanessa ada yang bisa kita perkenalkan dulu kepada sahabat-sahabat Indeks Media yang ada di rumah, mulai dari kita namanya siapa, kemudian umurnya sekarang, tempat tanggal lahirnya dan apa kesehariannya seperti apa. Jadi halo semuanya, saya Vanessa Angel Edsin dan saya berumur 12 tahun dan pada 15 November 2025 saya akan berumur 13 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Lentera Harapan Kota Palopo dan sekarang saya berada di kelas 71. Dan hari-hari keseharian saya bangun pagi seperti biasa anak sekolah. Saya bangun pagi, mandi, sikat gigi, dan merapikan buku saya dan berangkat ke sekolah. Dan pulang sekolah saya biasanya mandi dan makan siang. Dan biasanya ada les dan saya les di Sempoa, di Palopo, dan saya juga les piano. Dan itulah. Ya, itu perkenalan singkat dari Vanessa Angel. Mungkin ada yang perlu kita tanyakan juga terkait hobinya Vanessa, Pak? Hobi saya itu biasanya bisa semuanya sih. Apa sih? Biasanya menari, modeling, menyanyi, piano, berenang, dan after school kadang saya ambil pada hari Rabu itu basket. Oh, basket. Saya tiap hari Rabu main basket. Iya di sekolah. Di sekolah. Jadi pintar juga main basket, pintar juga menyanyi.
Iya sih, sedikit. Lumayan luar biasa. Jadi itu perkenalan singkat dari Vanessa Angel. Jadi selain dia hobi main basket, dia juga ternyata hobi bernyanyi. Siapa tahu ada dari rekan-rekan Indeks yang ingin mengundang Vanessa Angel untuk menyanyi di acara kondangannya sahabat-sahabat Indeks. Sedikit Vanessa Angel yang ingin kami tanyakan di sini, apa sebenarnya jadi motivasi kita mengikuti Putri Anak Indonesia ini? Motivasi saya mendapatkan dukungan dari teman-teman saya, orang tua dan keluarga dan guru-guru dari sekolah saya SLH Palopo, dan itu membuat saya percaya diri dalam mengikuti ajang-ajang modeling. Dan sampainya sekarang saya mengikuti Putri Anak Indonesia dan saya ingin menjadi Putri Anak Indonesia karena saya ingin menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia untuk menjadi anak Indonesia yang hebat. Ya, jadi sangat luar biasa. Jadi semoga ini bisa menjadi motivasi yang sangat luar biasa untuk anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Kota Palopo. Jadi Vanessa Angel ini sangat luar biasa karena sudah mengikuti berbagai lomba ya. Iya. Ya, pernah juga di mana, di Thailand? Di Thailand, iya. Lomba apa di Thailand? Lomba di Thailand itu adalah Little Miss Ecotourism 2024. Itu juara berapa di situ? Puji syukur saya mendapatkan juara 1. Oh, juara 1, luar biasa. Jadi bukan hanya skala Kota Palopo, sahabat-sahabat Indeks Media, namun skala internasional di Thailand. Ya, di Thailand. Jadi catat ke di bawah, di Thailand. Jadi Vanessa Angel ini sudah mengikuti lomba yang sangat menarik dan ini membuktikan bahwa potensi anak-anak kita yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Palopo, Tanah Toraja dan seluruh raya memiliki anak seperti Vanessa Angel ini. Jadi ini cukup sangat layak dan patut untuk kita berdayakan sebagai pemerintah. Apalagi lomba yang pernah kita ikuti? Masih ada? Masih banyak yang saya ikuti di Palopo itu. Yang pertama kali saya mengikuti modeling di Indonesia itu pas hari kemerdekaan. Iya. Lomba apa di situ? Lomba fashion show. Fashion show. Jadi bisa juga fashion show. Bisa ya. Betul. Selain fashion show apa lagi? Fashion show saya pernah mengikuti lomba dengan hobi saya. Dan saya itu Sempoa. Semua. Matematika Cina. Oh, pintar juga. Iya. Bahasa Cina pintar? Tidak. Oh, tidak. Cuma cara menghitung. Kalau bahasa apa yang dikuasai Vanessa selain bahasa Indonesia? Selain bahasa Indonesia itu bahasa Belanda. Bisa bahasa Belanda? Iya. Coba praktekkan bahasa Belanda. Bahasa Belandanya saya suka makan makanan Palopo. Ik hou van Palopo eten. Oh, itu bahasa Belandanya itu. Ya. Atau Palopo indah. Palopo is so mooi. Ya, luar biasa. Jadi ini salah satu kebanggaan untuk Kota Palopo karena memiliki putri asal Kota Palopo yang sangat multi talenta, menguasai beberapa bidang, ya bukan hanya tadi yang seperti kami sampaikan ini, bukan hanya mengikuti lomba-lomba tapi juga menguasai beberapa bahasa yang jarang dikuasai oleh kebanyakan dari masyarakat di Kota Palopo. Ini salah satunya bahasa-bahasa Belanda, apalagi pemain diaspora kita banyak yang dari Belanda. Iya, keturunan Belanda, kebanyakan pemain bola Indonesia sekarang. Oh iya. Oh, jadi dari Belanda. Iya. Itu tadi motivasinya. Selain itu masih ada motivasi lain yang dorong kita untuk jadi finalis Putri Anak Indonesia? Dorongan saya itu dalam saya sering online di social media, dan saya sangat melihat gimana sekarang di masa-masa dini sudah kebanyakan yang mengikuti tren zaman ini, dan itu biasanya anak-anak walaupun belum cukup umur mereka akan mengikuti itu. Dan saya melihat biasanya yang saya lihat di jalanan biasanya ada siswa SMP yang sudah berani merokok dan sudah kemana-mana, sudah menaiki motor yang sebenarnya belum sesuai usia, dan
merokok itu juga sebenarnya bagi remaja itu ilegal. Soalnya kita belum cukup umur dan merokok itu juga sangat berbahaya bagi kita semua, bagi kesehatan kita. Karena merokok itu menyebabkan asap dan akan juga sangat berdampak bagi paru-paru. Iya, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Angel. Jadi salah satu motivasinya itu ingin memberikan kita sedikit inspiratif terkait yang tadi, terkait masalah kesehatan, keselamatan, khususnya dalam berkendara. Iya, jadi anak-anak yang masih SMP ya tidak boleh merokok. Kemudian anak yang masih SMP, orang tua juga tidak boleh kasih kendaraan. Iya, karena sekarang harus lebih waspada. Waspada. Iya. Itu jadi motivasinya itu. Iya. Kalau cita-citanya apa? Oh, cita-cita saya, tentunya saya sudah memastikan cita-cita saya yang akan saya kejar adalah cita-cita adalah dokter gigi. Dokter gigi. Dan plusan kalau saya masih ingin menjadi model, karena setelah Putri Anak Indonesia saya akan lebih fokus kepada pendidikan. Iya. Dan ketika saya lagi mempunyai motivasi, saya akan mengejar Putri Indonesia. Putri Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Vanessa Angel bisa mewakili Kota Palopo, Tanah Toraja juga nih. Tanah Toraja, khususnya Sulawesi Selatan untuk bisa lolos ke finalis Putri Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Iya. Jadi itu sedikit harapan yang kita sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga Vanessa Angel bisa mewujudkan harapan-harapan itu. Kemudian apa tantangan terberat yang pernah kita alami? Adakah tantangan selama kita mau jadi Putri Indonesia, Putri Anak Indonesia, adakah tantangannya atau ada kendalanya? Apa saja kendala? Tantangan yang paling berat yang saya hadapi itu adalah kepercayaan diri. Pas pertama-tamanya itu, pas saya mengikuti dunia modeling itu, yang saya rasakan adalah gugup dan membuatku sangat tidak percaya diri dan ingin turun dari panggung. Tetapi saya disupport sama orang tua saya, teman-teman saya dari luar panggung, dan saya sangat percaya diri dan ingin lanjut dengan dunia modeling. Dan tantangan yang berat itu pas saya mewakili Indonesia. Pada awalnya saya sudah sangat percaya diri, mempersiapkan diri saya dalam khususnya bahasa Inggris, karena kita harus berinteraksi atau melakukan interview itu semuanya dengan bahasa Inggris. Jadi semua dilakukan bicara pakai bahasa Inggris. Iya, pas di Thailand. Interviewnya bahasa Inggris pas di Thailand itu. Iya, semuanya. Walaupun bahasa Indonesia itu hanya sama coach krunya yang dari Indonesia yang ikut. Kalau sama teman-teman dari luar Indonesia itu pakai bahasa Inggris. Jadi itu tantangan yang luar biasa yang pernah dihadapi oleh Vanessa. Ya, semoga ini menjadi langkah awalnya untuk bisa lebih sukses di kemudian hari. Jadi mudah-mudahan tantangan-tantangan ini bisa memujurkan jalannya kita untuk jadi Putri Indonesia atau Putri Anak Indonesia di masa yang akan datang. Nah, selain tantangan ini tadi, cita-citanya kita apa tadi? Mau jadi dokter gigi. Ya, cita-cita mau jadi dokter gigi. Ini jarang sekali. Jadi kebanyakan orang di Palopo itu malas bercita-cita jadi dokter. Iya. Itu. Jadi mungkin karena faktor uang juga, tahu lah. Tapi kalau ini punya kemauan, pasti ada jalan. Iya, punya kemauan sendiri. Punya kemauan sendiri. Iya. Bakatnya tadi itu bakat ini menyanyi sama apa? Fashion show bisa loh. Iya. Fashion show. Itu belajar fashion show dari mana? Belajar fashion show itu dari dari saya dulu mengikuti Pasti Indonesia, mengikuti Yayasan Jerry Modeling School yang berada di Palopo. Oh, pernah ikut kursus begitu? Iya. Jadi sangat luar biasa. Nah, jadi itu sangat luar biasa sahabat-sahabat pemirsa yang ada di rumah. Jadi berangkat dari situ, jadi ada motivasi-motivasi yang kemudian disampaikan oleh Vanessa Angel seperti yang tadi ini.
eh, terkait motivasi kepada peserta didik tidak boleh merokok ya di Iya. usia yang masih berusia belasan tahun, bukan hanya sebenarnya SMP tapi SMA bahkan sampai kuliah kalau perlu. Kemudian juga urusan keselamatan dalam berkendara ini juga penting. Jadi sangat diharapkan kepada orang tua untuk lebih memfokuskan merawat dan mendidik anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan ide kalau kita memberikan kendaraan kuasa sepenuhnya kepada anak kita. Itu di anunya. Itu kenapa kita lebih memilih mau jadi dokter gigi padahal bakat tak ada di modeling. Baru lebih bagus kalau jadi model. Modeling itu kan untuk kepercayaan diri dan menjadi inspirasi bagi dunia. Nah, saya juga kebanyakan ingin menjadi dokter dan saya sangat didukung sama keluarga saya, tentunya orang tua saya, dan semoga itu bisa tercapai dalam pernyataan Tuhan. Dan saya sering juga melihat ada putri Indonesia yang juga menjadi dokter gigi dan saya jadi terinspirasi dari mereka. Dan dokter gigi itu juga menjadi cita-cita saya jadi dulu. Awalnya jadi kan saya adalah K-popers. Tetapi saya ingin jadi K-pop tapi kadangnya itu menjadi mustahil. Jadi saya lebih memilih dokter gigi karena saya juga sangat ingin menolong orang lain di luar sana, dan juga di sini kadang juga ada dokter gigi yang umum. Jadi iya, salah satu cita-citanya untuk menjadi dokter gigi itu untuk menolong orang. Jadi untuk menjadi modeling itu untuk melatih mengasah diri. Iya. Jadi opsi. Itu kenapa nggak mau jadi artis saja? Juga kan lebih menarik kalau kita kan ada juga dokter gigi itu yang berprofesi sebagai artis. Iya, artis itu kan biasanya Kak umum. Dan biasanya kayak saya melihat segalanya itu kita semuanya itu kadang nggak bisa jadi privasi. Karena saya melihat biasanya artis-artis dilihat-lihat dari jauh, apa semuanya itu bisa menjadi viral. Dan artis itu kan kayak jarang ada privasi. Nah, dokter gigi itu bisa hidup dengan keluarga, hidup semaunya-maunya. Kalau aktris itu harus meluangkan waktu untuk bisnis pekerjaan, dan kadang juga itu singkirkan hidup pribadi kita. Jadi gitulah. Jadi itu alasannya pemirsa sahabat indeks yang ada di rumah, mengapa lebih memilih menjadi dokter gigi, karena cita-cita yang mulia ini itu bisa dimanfaatkan untuk menolong kepada sesama. Ada lagi satu pertanyaan ini Vanessa. Kemarin kan ini kita lebih banyak saya lihat ini di Instagramnya kita itu berkeliling di Indonesia. Itu kemana saja kita? Oh, saya suka biasanya traveling, dan kemarin saya itu pulang dari Papua Timika dan menemukan banyak pengalaman baru dan orang-orang yang walaupun tidak sama adat, kita juga bisa hargai, pelajari budaya mereka. Dan juga saya suka dari dulu pas kecil saya suka traveling ke luar negeri. Pas awal-awal saya lahir besar di Belanda, dan di situ saya mulai traveling ke Eropa, ke Prancis, ke Jerman, Belgia, dan selainnya. Dan pas saya di Indonesia, saya menemukan Indonesia juga itu istimewa dan banyak budaya dan yang kita bisa pelajari di berbagai provinsi-provinsi lainnya, dan itu yang saya sukai dalam traveling. Oh begitu, jadi ada kesan dari itu. Apa yang kita dapat misalkan dari Papua, kita dapat apa di Papua itu, apa aja yang banyak di Papua? Papua itu biasanya budayanya dan tempat wisatanya juga sangat mengesankan bagi saya. Dan walaupun kita berbeda, dan kesan saya adalah
kita harus menerima perbedaan maupun mulai dari kulit, daerah, dan agama. Kita semuanya itu harus menghargai semuanya itu. Soalnya di sila Pancasila adalah kesatuan. Dan Indonesia adalah banyak berbagai provinsi, daerah, dan budaya. Dan kita adalah semua satu. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan budaya yang sebenarnya kita semua adalah satu. Jadi selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Ya, bercerai kita satu. Bercerai tetap kita satu. Iya. Bercerai tetap kita satu. Jadi itu sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apapun perbedaannya, mau kita berbeda dalam agama, etnis, budaya, adat istiadat, kan? Atau juga kebangsaan. Apa lagi satu? Dan warna kulit itu yang paling penting. Tetap kita adalah satu dalam kebinekaan negara Republik Indonesia. Jadi itu hal yang sangat penting, tujuan dari menjaga toleransi yang ada di Indonesia. Nah, ini yang terakhir ini, Vanessa, yang kami tanyakan ini. Kan selama itu di Papua kemarin yang kita temukan itu kan banyak pasti ya. Iya. Apa yang paling menarik hatinya, atau ada kisah-kisah yang sedihnya kita selama berkunjung di Papua? Apa yang kita dapat di situ? Sedihnya itu Papua ini kan sangat indah. Dan yang saya lihat biasanya kadang di sosial media tentang Papua itu saya melihat kebanyakan orang Papua itu memprotes mengapa pemerintah atau dinas-dinas lainnya itu merusak alam yang sebenarnya adalah kesehatan Indonesia. Karena Papua itu sangat kaya dengan budaya dan alam. Tetapi sayangnya itu Indonesia itu merusaknya, dan sebenarnya Papua itu kaya dengan alam yang memberikan Indonesia kesehatan. Jadi itu pengalaman menarik yang dirasakan oleh Vanessa Angel selama berada di Papua, bahwa Papua ini hidup di tengah kemiskinan yang melanda negara Republik Indonesia, dan ini menjadi pelajaran bagi kita bukan hanya di Luraya, Sulawesi Selatan atau di Kota Palopo secara khususnya, tapi di seluruh Indonesia, bagaimana kita menghargai Pulau Papua adalah bagian dari NKRI yang sama-sama kita harus jaga. Mungkin seperti itu, Vanessa. Iya. Ada lagi satu, Vanessa, mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Indeks Media yang ada di rumah, cara mendukung kita untuk bisa menang sebagai finalis Putri Indonesia mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kesan saya adalah janganlah menyerah dalam mencapai mimpi atau cita-cita yang kita mau. Dan kita harus tetap percaya diri maupun dalam keadaan apapun, dan juga untuk keadaan dan lingkungan dan tentunya orang tua, keluarga, teman-teman, kita harus saling mendukung. Cara untuk vote-nya kita nanti untuk memilih Putri Vanessa bagaimana? Jadi ada nanti barcode yang nanti di-scan, dan ada pemilihan finalis favorit. Dan itu nanti adanya Sulawesi, ada dari Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan pilihlah Sulawesi Selatan 3 yang keurutan 37, dan nanti tinggal cek mau vote berapa. Ada satu, dan satu vote itu 5.000. 5.000. Iya. Jadi nanti vote-nya bukan cuma bisa 1 per orang, tetapi vote-nya itu bisa sampai mau 5.000 dan 1.000. Dan sebelum vote itu harus memperhatikan cara vote-nya dengan betul-betul. Jadi untuk pemirsa sahabat Indeks Media yang ingin memilih Vanessa Angel agar bisa menang di finalis Putri Anak Indonesia, silakan ikut vote dalam memilih Putri Anak Indonesia dan pilih Vanessa Angel Edsin. Iya, supaya bisa menang. Nah, mungkin itu yang menjadi
tema podcast kita pada kesempatan hari ini dari Vanessa Angel sebagai narasumbernya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Raja nih mampir dari Belanda juga nih. Iya. Belanda. Vanessa Angel dari Belanda dan juga Bandara Tanah Toraja. Iya. Saya juga punya tante di Belanda dan juga saya Bandara Toraja. Iya. Pintar bahasa Toraja kah? Iya, bisa mengerti. Iya. Bisa mengerti. Oh, bisa juga bahasa Toraja juga ternyata. Paham juga bahasa Toraja tapi nggak bisa di. Paham bahasa Toraja tapi kalau orang ucapkan dan saya juga biasanya ikut-ikut tahu berapa kata-kata. Tapi kalau sudah dibaca kadang susah. Oh, susah. Iya. Jadi itu sedikit tema podcast kita yang sudah dibahas bersama dengan Vanessa Angel Etsin. Mari kita sama-sama mendukung Vanessa Angel Etsin untuk lolos sebagai finalis Putri Anak Indonesia mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Semoga Vanessa Angel Etsin terpilih sebagai Putri Anak Indonesia. Amin. Ya, Indonesia nih Putri Anak Indonesia di tahun 2025. Dan semoga ini menjadi harapan kita bagi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan pada podcast kali ini. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Terima kasih telah menyaksikan podcast Indeks Media, edukatif dan inspiratif. Dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.